Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat filah semua, kembali lagi di podcast PKU Putri Antasari bersama Ana Aminatul Aulia, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir angkatan 2018, yang mana kita akan membahas sebuah cerita atau sebuah kejadian yang menembus batas nalar kita sendiri, yaitu kejadian Isra Mi'raj. Salah satu untayan kisah yang sangat indah dalam sirah nabawiyah yang telah lama diabadikan momentumnya sebagai hari besar umat Islam, terutama di negara kita sendiri, yaitu Indonesia, ialah Isra Mi'raj. Nah, apa saja sih hal-hal yang melatar belakangi Isra Mi'raj itu sendiri? Tentunya teman-teman sekalian sudah tahu dong, yaitu beberapa peristiwa yang sangat menyedihkan bagi Nabi Muhammad SAW, yang mana tahun tersebut kita kenal sebagai Amul Huzni atau tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau ditinggalkan oleh istri dan paman beliau, yakni Sayyidah Khadijah atau Abu Talib, yang mana keduanya ini sangat berjasa dalam perjuangan beliau, penyedia tenaga dan harta dalam dakwah beliau menegakkan Islam. 2 tahun setelah kejadian tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisro'akan Nabi dengan tujuan untuk menghibur beliau. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini secara lengkap juga kita dapat akses ya di riwayat-riwayat hadis sahih atau kitab sirah nabawiyah yang lain. Nah, di sini Ana sendiri menjelaskan atau menceritakan kembali tentang itu secara singkat saja. Peristiwa Isra Mi'raj, sebagian teman-teman atau mungkin semua teman-teman udah pada tahu, diawali dengan pembelahan dada Nabi Muhammad SAW, yang mana hati beliau dibersihkan daripada segala bentuk kotoran ketika beliau telah tidur di rumah Ummu Hani. Lalu malaikat Jibril kemudian menyiapkan kendaraan untuk beliau, yang mana kendaraan tersebut biasanya kita sebut dengan buruk, hewan putih dengan langkah sejauh penglihatan. Perjalanan Nabi dari Mekah menuju Baitul Maqdis berlangsung sangat cepat. Sesampainya di Baitul Maqdis, buruk diikat pada sebuah batu, kemudian Nabi menjalankan sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Nah, lalu perjalanan Isra dilanjutkan, yaitu dengan perjalanan Mi'raj, yakni Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa menuju langit yang bertingkat-tingkat. Di dalam perjalanan tersebut, melewati tingkatan demi tingkatan langit, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam di langit pertama, bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam di langit kedua, hingga bertemu Nabi Yusuf di langit ketiga, Nabi Idris di langit keempat, Nabi Harun di langit kelima, dan Nabi Musa di langit keenam, Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Dalam tafsir As-Sawi karya Imam Ahmad As-Sawi disebutkan, di langit ketujuh Nabi Muhammad dinaikkan hingga langit ke-8 bernama Sidratul Muntaha. Kemudian beliau dinaikkan ke atas lagi pada tingkatan ke-9 yang dinamakan dengan Mustawa. Disinilah malaikat Jibril alaihissalam yang sedianya menampingi Nabi dari awal perjalanan berhenti menemani Nabi karena keterbatasannya. Hingga kemudian Nabi dinaikkan lagi pada Arsy, dan disinilah Nabi Muhammad SAW bertemu dan dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penglihatan beliau atas izin Allah. Peristiwa Isra Mi'raj diakhiri dengan perintah berupa sholat 5 waktu atas Nabi Muhammad SAW beserta seluruh umat manusia, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Oleh-oleh terindah atas perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj ini adalah kewajiban menjalankan syariat yang utama bernama sholat. Oleh karenanya, momentum bulan Rajab sebagai bulan terjadinya Isra Mi'raj, menurut pendapat yang masyhur, seharusnya dapat menggugah semangat umat Islam akan pentingnya ibadah sholat, karena setidaknya ada beberapa alasan yang mendasar menjadikan sholat sebagai ibadah yang pertama dan yang paling utama. Antara lain, sholat merupakan identitas keimanan setelah syahadat. Sholat merupakan pembeda antara iman dan kufur. Sholat juga merupakan tiang atau pilar agama. Sholat adalah amal yang pertama kali dilihat sebagai barometer amal-amal lainnya. Sholat juga merupakan kunci surga. Lalu
Peristiwa agung bernama Isra Mi'raj ini juga diabadikan dalam Al-Quran, Surah Al-Isra ayat 1. Sedangkan peristiwa Mi'raj diabadikan dalam beberapa hadis sahih. Perjalanan yang luar biasa bernama Isra dan Mi'raj yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW dengan melintasi 4 alam sekaligus. Dengan melintasi 4 alam sekaligus, yakni alam nasut, alam jasad, alam malakut yaitu alam malaikat, alam jabarut atau sir atau ruh, alam lahut atau al-sir atau arsy. Alam nasut yang dimaksudkan adalah ketika Nabi memulai perjalanan dari Mekah menuju Baitul Maqdis. Alam malakut ketika ia bertemu dan berinteraksi dengan para malaikat. Alam jabarut yang dimaksudkan adalah perjalanan Isra Mi'raj tak kala Nabi bertemu dengan para ruh para nabi. Sedangkan alam lahut ialah ketika Nabi naik ke arsy dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan lintas yang dilalui oleh manusia terbaik sejagat raya tentunya mustahil jika terlewatkan tanpa makna. Nah, Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Isra wal Mi'raj merangkumkan hikmah perjalanan Nabi ketika Isra Mi'raj dalam beberapa poin. Di antaranya, yang pertama, Isra Mi'raj yang diabadikan oleh Al-Quran adalah redaksi Subhanalladzi asra bi'abdihi, merupakan bukti konkret kedekatan dan kasih sayang Allah terhadap Nabi Muhammad SAW karena huruf ba memiliki faidah mushahabah yang artinya pendampingan dan penyertaan Allah terhadap Nabi dengan kebaikannya dan pertolongannya. Isra Mi'raj juga mengandung hikmah keharusan pembersihan diri dari hal-hal yang buruk ketika seorang hamba ingin bertemu Tuhannya. Karena peristiwa Isra Mi'raj didahului dengan pembersihan hati Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril, seperti yang Anda ceritakan di awal tadi. Nah, pelaksanaan Isra Mi'raj pada malam hari juga mengandung banyak pelajaran bahwa malam hari merupakan waktu yang indah untuk berkomunikasi dengan Allah, hingga banyak ulama yang mengatakan tentang malam hari sebagai waktu khusyuk saat berkumpul dengan yang dicintai. Berbeda dengan sebagian filsuf yang mengidentifikasikan malam dengan kegelapan yang hina. Sementara di dalam Al-Quran, waktu malam beberapa kali dijadikan sumpah karena keistimewaannya. Juga peristiwa pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan para nabi di tiap tingkatan langit juga mengandung hal-hal yang bersifat informatif. Imam As-Suyuti juga mengatakan bahwa pertemuan Nabi Muhammad dengan para nabi mengandung sebuah informasi rahasia atau isyarat dari Allah tentang keserupaan sesuatu yang akan dialami oleh Nabi Muhammad dengan para nabi yang dijumpainya. Pada langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Isyarat yang terkandung adalah Nabi akan keluar dari Mekah untuk hijrah ke Madinah sebagaimana Nabi keluar dari surga menuju bumi. Nabi Adam keluar dari surga menuju bumi. Yang kedua, pertemuan dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, yang mana mengisyaratkan Nabi Muhammad akan mengalami permusuhan dengan perlawanan dari kaum Yahudi sebagaimana Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga, perjumpaan Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf. Hikmahnya ialah akan mengalami permusuhan bahkan peperangan dengan saudara-saudara Nabi sendiri sebagaimana yang dialami oleh Nabi Yusuf. Nabi Muhammad juga pada akhirnya akan memaafkan saudara-saudara beliau, yakni kaum Quraisy, sebagaimana Nabi Yusuf memaafkan saudara-saudara beliau. Pertemuan Nabi dengan Nabi Idris di langit keempat mengandung isyarat akan mengalami pengangkatan derajat sebagaimana yang dialami oleh Nabi Idris. Pertemuan Nabi Muhammad dan Nabi Harun di langit kelima juga mengandung isyarat bahwa Nabi akan disukai oleh kaumnya setelah kembali ke Mekah, yaitu pada kejadian Fathul Makkah. Sedangkan di langit keenam, pertemuan Nabi Muhammad dengan Nabi Musa mengandung isyarat hidayah berupa agama Islam melalui Nabi Muhammad yang diperuntukkan kepada umat-umat beliau sebagaimana Nabi Musa menunjukkan hidayah kepada Bani Israel. Di langit ketujuh, Nabi Muhammad bertemu dengan bapaknya para anbiya yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertemuan tersebut mengandung isyarat bahwa Nabi Muhammad akan menyempurnakan syariat Islam dengan melaksanakan syariat warisan dari Nabi Ibrahim alaihissalam yakni ibadah haji. Sekian cerita tentang hikmah dan pemaknaan Isra Mi'raj kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.